gitu. Karena jujur sih Om, maksudnya boleh dibuka nggak ya kalau sebenarnya apa yang terjadi dengan dia sih? Oke, kita buka dikit Ini ya. alasan yang disampaikan ya. Alasan Satu ya? kan masalah ketakutan. Ya. Yang kedua nih, gue mau ketemu Airnun, gue mau ngundang Airnun untuk balap di Indonesia. Ngundang. Terus mereka baru bilang, sepertinya tidak mungkin. Dia gitu. Kenapa? Kohans datang tiba-tiba, kita juga mencoba untuk berkomunikasi di sana gitu. Cuman sulit. Gimana? Sulit ya? Di Messenger nggak balas-balas? Nggak balas-balas. Sempat lu samperin juga ke bengkelnya? Sempet. Nggak buka juga? Nggak buka. Padahal udah janjian. Emang bener sih sirkuit tuh, gue setuju sih. Setuju banget dong. Iya. Cuman ya kita lagi nyari lahan nih. Kalau ada langsung aja eksekusi. Dah, masa tau diem-diem aja. Tau jadi. Kalau Halo guys, ketemu lagi di Vlog Cowboy 05 dan kali ini kita main-main ke bengkelnya Om Ergus yang masih dalam proses renovasi. Mana lagi kalau bukan di R59 Racing. Wih. Makasih Om. Langsung ditemenin sama yang sibuk banget Edan dari awal tahun nggak ada breaknya. Muter terus Filipina 2 minggu, Thailand 10 hari. 14 hari. 14 hari. Terus Taiwan 10 hari. Taiwan juga 10 hari. Oh iya, awal tahun Taiwan dulu ya. Taiwan. Wah, ngeri. Taiwan, ini baru 4 bulan loh udah 3 negara. Iya. Mana lagi abis ini Om? Habis ini rencana ke China. China. Habis China, pulang dari China, balik Indonesia sebentar, terus ke Malaysia. Oke, luar biasa. Jadi kesibukan di 2023 nih masih padat merayap. Masih guys. padat merayap. Ya, dan ini beruntung banget karena bisa sama-sama ketemu. Guanya juga lagi free, Om Ergus juga lagi kosong sebelum nanti sibuk lagi. Sibuk lagi. Tapi ini tempat keren nih jadinya. Gue lihat kan lo share foto tuh. Iya. Oh, mau Tipis-tipis, bikin gini, tipis-tipis. cakep nih, mantap nih. Pelan-pelan lah Om di renovasi karena perjalanannya udah cukup panjang Om. Iya, Saya pertama merintis itu 2006, terus 2013 eksiden kebakaran, terus dari situ kita step by step sedikit-sedikit. Pokoknya dari pinggir jalan dulu Om. Waktu Tenda kebakaran tuh tenda Om, ya? 6x3 di depan pinggir jalan tuh anak-anak masih inget banget. Terus kita rapiin sedikit dan mungkin ini Tuhan kasih kasih jalan, kayaknya udah harus dibagusin lagi deh. Gitu. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Soalnya sekarang alhamdulillah Forest 1M Om. Forest 1M tuh sekarang jualannya udah ada ya, terus kan kita harus tetap supaya brand image-nya juga bagus lah. Orang kesini belanja, lihat juga enak. Dan makin banyak nih kayaknya. Abis ini ada yang lain-lain juga masuk nih. Seperti itu. Mantap. Makasih banyak. Ya. Semoga pokoknya semua rencananya dilancarkan, semua usahanya dikasih jalan. Amin Om. Ya kan? Amin. Karena gue tahu banget nih kalau yang namanya Om Ergus, apa yang dia dapat dibalikin lagi ke dunia balap juga. Amin. Ya kan? Jadi nggak sedikit juga kontribusinya, walaupun mungkin ya karena Om? Karena usaha sendiri, tapi ya itu banyak maknanya kan. Iya, nikmatin. Jadi gini sih, kan saya balap tuh dari tahun 90 udah pernah balap Om. Tahun 98 pertama kali saya balap, terus sempat dilarang sama orang tua. Terus akhirnya saya sempat merantau kerja, terus akhirnya balik ke Jakarta tuh tahun 2003. Itu kerja juga di pasar Om, dulu kerja di pasar. Pokoknya apa aja dikerjakan demi balapan gitu. Terus semakin berjalan ke sini kan kita tetap harus ada karena usaha kita di sini dengan produk nggak jauh dari motor lah, nggak jauh dari motor ya, kita harus tetap konsisten di dunianya ini Om. Kalau enggak kan kita akan tenggelam. Generasi yang sekarang ini anak-anak tahun milenial 2010, kalau kita misalkan nggak eksis, ya mereka nggak akan kenal balap juga. Nggak akan kenal balap, maksudnya nggak akan kenal kita. Sementara kita kan tetap ada usaha di sini yang kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus terus berproses, terus menikmati ya. Satu lagi juga semua karena senang sih, cinta sama dunia balap sih intinya. Oke, kalau kita ngomongin perkembangan terakhir, kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Kohan, ya kan? Dia udah nyusul lo ke Thailand, udah bareng-bareng di Thailand, dan ternyata gokil. Kesana 3 hari, kirain bawa kabar apa, ternyata dianya yang mau balap.
Itu gimana ceritanya? Aduh, cerita yang gimana nih? Yang mana Itu nih? Kohans tiba-tiba datang ke Thailand, tiba-tiba memutuskan untuk ikut balap di sana. Ya kalau Kohans kan emang begitu ya, maksudnya modelannya dia ya di depan ada apa ya dia sikat yang kayak gitu. Orangnya emang sukanya spontanitas ya waktu itu. Cuman kebetulan yang untuk tanggal 5 ini saya nggak ikutan juga nggak tahu apa-apa. Jadi ceritanya tuh awal itu kita datang silaturahmi, ngobrol-ngobrol terus tahu-tahu ada informasi bahwa tanggal 9 besok ini ada race drag bike gitu. Ada race drag bike. Nah, entah kenapa tiba-tiba gua mau. Di mana tuh? Di Bangkok atau di Buriram? Di Bangkok. Ya. Di Klong 14. Di Klong 14. Tempat nyeting kemarin ya. Tempat nyeting kemarin gitu. Terus tiba-tiba Kohan nelpon teman, ini ada balapan nih, kita mau ikutan nggak? Terus kata kayaknya sih jadi. Ya udah ikutan dah kayak gitu. Cuma jokinya siapa tuh? Jokinya kemungkinan pakai Amrayong. Iya, tapi tentatif. Kalau misalkan Amrayongnya nggak bisa, karena ini dadakan banget semuanya. Tadi rencananya itu pertama Ebon, cuman Ebon udah ada bawa motor gitu, udah bawa 2 motor karena peraturan di sana adalah 1 joki maksimal 2 motor di kelas yang sama. Jadi boleh nih. Kalau di Indonesia kan lain nih. Di Indonesia itu 1 motor boleh 3 joki. Nah, kalau di Thailand 1 motor, 1 joki. Tapi 1 joki bisa 2 motor. Kebalikannya nih. Ini jadi pengalaman. Motornya lebih banyak. Kalau di sini jokinya motornya sedikit. Jokinya lebih banyak. Kalau di Thailand ternyata motornya yang lebih banyak. Motornya yang lebih banyak. Gitu. Udah kebetulan di kelas yang sama, Ebon udah bawa 2 motor, terus kita coba kontak Amrayong. Cuman Amrayong juga tentatif nih, karena masih ada ada janji dengan bengkel lain. Nggak tahu bisa. Si Ben Bungo nggak dikontak? Beng Bunho nggak dikontak, nggak tahu kenapa. Soalnya kan calon lawan gitu. Nggak boleh dia megang materi tekno, nggak boleh lah ya. Belum. Sampai selesai dulu lah, kelas 2 minimal selesai dulu. Kelas 2 sampai selesai dulu. Itu dia. Sampai bener-bener udah clear, baru udah boleh bawa motor. Nah, itu. Jadi nyambung sama podcast sebelumnya, ngobrol sama Kohans ya minggu lalu. Memang kan salah satu kenapa Kohans nyusul bareng sama Om Ergus yang baru beres Asian Road Racing di sana, kita pengen sowan ke pihak Ernon. Iya, betul. Untuk membicarakan kelanjutan Jilid 2. Tekno Tuner lawan Ernon. Betul. Dan kayaknya agak rumit ya. Kalau dari apa yang lo sampaikan sih rumit sepertinya ini. Ya mungkin karena satu memang agak lama juga ya dari kita race itu kan Desember Om. Sebenarnya rencananya itu Februari Om. Rencananya itu Februari, cuman karena situasi kondisi ya ada 2 hal sih. Yang satu panas habis race di sana, yang satu panas habis race di sini. Iya, terus rame banget kan, netizen apa semua kayak gitu. Jadi saya berpikir untuk yaudah kita tahan dulu deh, jangan kita bikin dulu. Takutnya di tanggal Februari kemarin dan kondisi di sini juga lagi ruwet lah kan, lagi ruwet. Dengan adanya itu nanti bukannya berjalan malah tambah ruwet. Gitu. Gue setuju sih. Dengan berjalannya waktu, semua yang tadinya ruwet sekarang udah lebih crystal clear lah ya. Tinggal mau gimana nih nyelesainnya kan. Baik yang di sana maupun di sini. Tapi kita bahas yang di sana aja lah. Kita udah akhirnya begitu sekarang udah ya gue pikir kayaknya ini sekarang udah waktunya ya. Udah waktunya dan semua juga udah agak turun kan nih. Tensinya apa semua udah agak turun. Gue lihat juga di sosial media gue juga kayaknya udah nggak ada ya kan, udah tenang, udah apa semua. Akhirnya ya udah, yuk kita ketemuan yuk di sana, jejaki lagi di sana gitu. Udah begitu kemarin habis ARRC, Kohans datang tiba-tiba, kita juga mencoba untuk berkomunikasi di sana gitu. Cuman sulit. Gimana sulit ya? Di Messenger nggak balas-balas. Pertama dibalas. Oh lu udah di sini ya? Oke ya kita ketemuan deh kayak gitu. Pertamanya udah balas kayak gitu. Terus ya udah. Tapi kita tunggu-tunggu, kita Messenger lagi kok nggak dibalas-balas gitu. Sibuk kali. Mungkin. Ada race nggak atau lagi nyari motor? Mungkin kali. Ternyata minggu
kemarin nih berarti tanggal 2 ada race. Ada race di sana ya? Ada race di sana di Klong 14, Klong berapa ya? Pokoknya ada race di sana. Di Bangkok di Bangkoknya, di NGO tuh, NGO. Ada race di sana. Terus tanggal 9 juga ada race gitu. Terus tapi yang saya lihat kok dia ngurusin motor Matic sekarang. Dia ngirimin fotonya, oh sorry gue lagi deno katanya gitu. Kita lagi deno tapi dikirim fotonya foto motor Matic gitu. Udah beda kelas ya? Udah beda kelas yang kayak gitu sih. Cuman ya saya sih masih berharap. Kalau Matic lawan si itu aja tuh, siapa namanya? Dilan Cepmek. Lagi rame tuh, lagi viral tuh guys. Lagi rame ya. Dilan Cepmek itu sampai pingsan. Ngeri banget sih itu. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Maksudnya gini, oke, kalian mungkin buat konten tapi balap motor apalagi liaran itu ya. Kita kan lihat Om, penontonnya itu rame banget. Safety-nya nggak ada. Sementara si Dilan Cepmek juga saya katakan mungkin dia anak baru, dia bisa naik motor, tapi kalau untuk urusan kebut-kebutan, balap liar yang kayak begitu dikerubungin orang kayak gitu, mungkin ini pertama kali buat dia. Ya beda kalau misalkan kita kebut-kebutan di jalan, ketemu orang di jalanan, terus kita kebut-kebutan gitu, itu kan nggak ada penonton Om, nggak digerubungin kayak gitu, mungkin mentalnya juga masih nyantai aja, tapi kalau udah pressure yang kayak gitu, ya akhirnya kan jatuh sendiri. Ya Willy kan, Willy jatuh sendiri, gubrak sampai pingsan. Jelas ini itu masalah mental dan berbahaya. Ya, safety sih. Iya, betul. Safety. Bisa. Ya, kita harus pikirin rider. Kemarin juga kan ada yang viral berapa bulan yang lalu yang tangannya sampai patah. Akibat ada penonton yang masuk ke jalan gitu. Terus ini kita lihat kejadian lagi, bukan cuma ridernya tapi juga penonton juga risiko buat safety kalian sendiri gitu. Jadi janganlah gitu. Janganlah. Ntar daripada nggak boleh lagi loh. Iya, bukan apa-apa, nanti malah apalagi kalian itu Dilan Cepmek itu kan termasuk sebagai influencer ya. Gila, kalau misalkan ketahuan Pak Polisi, gampang banget dicokotnya. Easy. Iya kan? Udah ada pasalnya. Ya udah ada pasalnya, easy banget kan itu kayak gitu, maksudnya janganlah yang kayak gitu-gitu, janganlah. Kalau misalkan mau itu, kalau bisa ntar kita tunggu aja Sentul buka. Nah, kita main Sentul Dilan sama gua. Udah boleh tuh. Kita main ke Sentul maksudnya. Ya. bukan start main ke Sentul, lihat ya. Iya gitu. Soalnya bahaya banget dong. Bahaya banget. Kayak gitu bahaya, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain sih gitu. Bahaya banget gitu. Ya saya juga pernah kan ngerasain, cuman kan dulu nggak ngetop jadi nggak ada yang nonton kayak gitu. Agak jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Ini buset udah ini kayak gila. Kayaknya ngepas banget setang itu ya kan, kayak dia oleng dikit ya udah selesai, nggak bisa untuk kontrol, susah. Itu ya. Jadi tolonglah kebijakan masing-masing ya. Kebijakan masing-masing lah, bijaksana lah. Gitu. Balik lagi ke urusan Ernun. Jadi akhirnya setelah dikontak sempat nyaut, hilang lagi. Ya kita anggap itu kesibukan lah ya. Kesibukan. Sempat lo samperin juga ke bengkelnya? Sempet. Nggak buka juga? Nggak buka. Padahal udah janjian? Nggak janjian. Oh, nggak janjian. Karena kita messenger nggak dibalas-balas, sampai akhirnya kita membuat sebuah keputusan 1 hari sebelum kita pulang. Jadi kita samperin aja ke bengkelnya gitu. Ternyata begitu nyampe bengkelnya tutup, nggak ada orang. Terus dapat informasi kayaknya lagi latihan kali ini gitu. Mungkin lagi latihan kali ini. Nah, waktu kemarin itu udah jam 11, setengah 11. Terus kita tanya, kalau waktu latihan sampai jam berapa? Jam 11 malam. Kalau kita mau ngejar dari bengkel dia ke tempat latihan, itu ngepas banget. Udah, daripada kita ngejar dia ke tempat latihan, mendingan kita tungguin aja di bengkelnya nih. Akhirnya kita tunggu sampai jam kurang lebih sekitar jam setengah 1. Nggak nongol juga? Nggak nongol juga, akhirnya kita pulang. Begitu kita pulang, saya baru nyampe hotel, dia Messenger. Iya. Baru selesai itu ya? Bilangnya, sorry gue lagi ngedaino. Messenger. Bilang, gue lagi ngedaino soalnya mau ada balap. Dia bilang gitu kan. Dia lagi ngedaino, dikirimin fotonya, dikini, udah. Terus dia bilang, kita bisa nggak ketemuan gitu. Kita mau ngobrolin tentang yang batch kedua nih. Karena kan perjanjian kita pertama kan ya ada batch 1, home away lah kayak gitu, Thailand dan Indonesia gitu. Terus akhirnya ya udah, gimana kalau misalkan besok dia bilang. Tapi gue bilang gue besok udah pulang.
gue udah pulang besok di pesawat jam 6.30 sore gitu. Akhirnya dia bilang ya udah, gue samperin lagi ke bandara, airport. Dia bilang gitu kan, ya oke gitu. Terus akhirnya gue bilang, iya nih kita harus kita harus res 2 di Indonesia. Terus dia berkata gini, tapi gue takut. Masih ada ketakutan. Tapi masih ada yang nyerang kayaknya. Iya kayaknya gitu. Terus dia bilang, tapi gue takut. Takut kenapa? Soalnya di sosial media masih ada yang nyerang gue nih. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, nggak usah khawatir. Pokoknya keamanan lo semua gue yang jamin. Nggak akan ada namanya orang-orang itu untuk gangguin lo atau apa gitu, nggak ada gitu loh. Pokoknya paling disorakin. Ya disorakin mah biasa, nggak apa-apa, nggak kenal ini juga. Ya, sama aja kayak kita dulu kan. Nggak, orang kita mah gitu, galak pas ketemu minta foto. Oh iya itu dia. Galaknya di medsos doang. Iya, terus akhirnya gue bilang nggak, tenang, pokoknya kita jamin 1000% bahwa lo tuh aman gitu sama kita garansi lah kita bakalan aman gitu, nggak kayak di sosial media. Ya memang dia ada ngomong sih, masih ada yang nyerang gitu. Udah akhirnya ya udah besok kita ketemuan ya, besok gua akan ke airport kata dia gitu. Ya udah besoknya akhirnya kita ke airport lah, lebih awal nungguin dari jam 2 siang. Kita udah nyampe airport. Dan nggak nongol juga. Nggak nongol juga. Ya. Nggak nongol juga. Gitu. Jadi rumit memang, dan sepertinya kalau gua sih ngelihatnya apapun itu harus dikelarin. Ya. Harus ada match 2. Ya. Dan mungkin kita perlu nyampein ke dia. Iya. Apapun masalah yang lo hadepin, iya, yang harus lo selesaikan dulu. Iya. Kita di sini bakal nunggu dan ngejamin kalau lo datang aman gitu kan. Iya. Itu dia. Sekarang nih lagi agak susah bagaimana bisa komunikasinya. Malah saya berpikir gini nih. Tadinya tanggal 5 ini saya mau berangkat juga nih untuk nyamperin dia lagi untuk nyusulin lagi. Cuman saya takut capek aja gitu loh. Takutnya begitu kita datang ternyata dia kabur-kaburan, atau begitu kita datang ketemuin di rest track. Ada nggak dia gitu. Cuman nggak akan fokus nantinya pembahasannya. Gitu, karena jujur sih maksudnya boleh dibuka nggak ya kalau sebenarnya apa yang terjadi dengan dia sih di sana? Terserah lu. Kalau gue sih ayo aja gitu kan. Gue sih nggak tahu. Gini, oke kita buka dikit ini ya. Alasan yang disampaikan ya. Satu kan masalah ketakutan. Ya. Yang kedua nih gue juga nggak tahu. Gue juga nggak percaya 100% sama apa isu yang beredar di Thailand sendiri sampai gue bener-bener ketemu dan bisa ngomong. Gitu. Jadi banyak banget dari teman-teman yang di Thailand nih. Kan akhirnya gue minta tolong teman-teman kan. Karena gue sana sini directly nggak bisa nih. Akhirnya gue hubungin Sota. Sota kan yang pertama kali lu kontak ya. Ya kan kontak yang komunikasi sama ini Sota. Terus gue ngubungin juga sama anak muda yang temennya dia itu tuh. Kan ada tuh anak muda. Ya kan yang sering sama dia lagi. Gue hubungin juga dia di situ. Terus akhirnya gue ngomong sama mereka. Gue mau ketemu Airnun, gue mau ngundang Airnun untuk balap di Indonesia. Ngundang. Terus mereka baru bilang, sepertinya tidak mungkin. Dia gitu. Kenapa? Udah sulit sekarang. Karena dia udah nggak ada sponsor lagi. Karena dia udah nggak ada bos lagi. Katanya gitu. Yang dia gue tahu gitu, emang apa? Ya adalah dia ngomong kan. Jadi masalahnya ini kan nggak mungkin gue buka di sini kan. Oh masa sih, dalam hati gue, masa sih kayak gitu, tapi intinya dia adalah Airnun udah nggak ada sponsor atau udah nggak ada owner lagi. Yang bisa nge-backup dia. Itu kayaknya jadi isu pertama ya. Iya. Utama lah, jadi isu utama yang gitu. Bikin akhirnya situasinya mungkin sementara ini. Kita nggak tahu, karena sebelum ini kan dia lumayan kenceng kan. Di Thailand sendiri juga kenceng. Dia bisa nerima tawaran kita gitu kan, dan mau main di sana dengan home and away gitu. Tapi ada hal yang terjadi sehingga akhirnya sekarang kondisinya mungkin belum memungkinkan untuk bisa datang ke sini lagi. Betul, yang kayak gitu. Tapi kan gue masih nggak percaya kan. Sampai gue tanya sama si yang anak muda itu, lah si NGO kemana? Gue bilang, NGO udah makan duit gue nih. NGO udah makan duit gue nih. Lo kok dia main kabur-kabur aja? Kan kita udah punya perjanjian dari awal sama NGO. Gimana sih? Kan kita ada home away. Dan itu NGO-nya terlibat kan? Dan itu NGO-nya terlibat sampai sekarang. Paling NGO-nya bilang gini,
kan gue ikutannya cuma pas di sini, di sana kan gue nggak ikutan. Ya kan yang udah-udah ya, gitu. Kalau dari apa yang terjadi kemarin sih, gue ngebacanya pasti bisa ke arah sana bisa sih. Makanya penasaran, maksudnya ada rasa penasaran tuh, gue pengen ketemu sama mereka itu ya kan, si Sotanya, si anak muda itu, si NGO sama si Ernunnya. Iya, bener. Walaupun misalnya amit-amit ya, ini race kedua sampai bener-bener nggak kejadian, tapi memang butuh ini sih penyelesaian, butuh closure. Iyalah, ya kan? Jadi ketemu, ngobrol face to face. Ya udah jadi atau enggak. Kalau enggak kenapa? Kalau iya kapan? Iya, itu. Salaman habis itu. Deal. Maksudnya gitu kan kita ya kita udah memulai lah. Kita udah memulai dan kita ini belum berakhir gitu. Kita belum berakhir dan kita pengen tahu akhirnya itu seperti apa. Dan teman-teman juga kan, my friend semua kan satu Indonesia menunggu gitu. Iya. Gua aja ditanyain mulu. Iya kan, ya enggak, kalau emang nggak mau kita cari lawan lain Om, gitu maksudnya. Iya. Kita cari lawan lain gitu. Iya. Sayang sih sebenarnya ya. Padahal kita kalau diskusi sama Om Ergus ya, kita tuh udah sampai ya udah kalau emang dia belum punya pengalaman datang ke berangkat pergi ke luar negeri ya, kita datang jemput ke Indonesia, dijemput gitu, di assist lah gitu. Iya. Semuanya bawa mesin rangka segala macam biar bisa lewat bea cukai ya kan. Tapi ya ternyata memang bahkan untuk sekedar membicarakan rencananya aja memang belum bisa ketemu. Belum bisa ketemu gitu. Ya kita nggak tahu sih apa problem apa yang sebenarnya terjadi. Cuman ya sabar aja dulu ya, my friend, sabar dulu. Yang pasti saya tetap berusaha untuk mengundang mereka ke Indonesia. Ya. Dan itu kan perjanjian ya. Menurut gue perjanjian ya minimal dia juga harus bersuara gitu. Iya. Jangan cuma ketika misalnya dia ngerasa diserang baru ngomong gitu kan. Lu juga dikomplain karena ada yang nyerang dia terus lu yang dikomplain apa hubungannya? Gua kenal juga enggak. Iya. Jadi ya mungkin buat Ernun kalau nonton gitu ya vlog ini gitu ya silakan dikonfirmasi gitu situasinya seperti apa dan rencana lo seperti apa karena kita pengen tahu gitu. Kita nungguin dan semua nungguin di sini gitu, dan kapan apakah memang bisa atau enggak. Lalu kalau bisa kapan mau kita realisasikan gitu karena tajuk dari awalnya kan memang friendly match. Nah kita udah dengan baik berangkat ke sana, kita race walaupun mungkin ada sedikit insiden dan kesalahpahaman tapi juga udah kita selesaikan sama-sama, udah kita tutup lah lembaran yang itu. Nah sekarang kita ngomongin tentang yang part 2-nya. Part 2-nya. Penasaran dong. Gimana gitu. Penasaran nih, saya juga penasaran loh. Iya, enak aja. Penasaran kan gemes loh. Iya kan gemes. Maksudnya ya gue udah datang ke sono, gue udah ngikutin kultur lu, dengan sirkuit lu, dengan apa lu. Lu gantian dong datang ke persiapan dan biaya yang nggak sebentar loh. Iya kan? Gitu kan. Jadi ya kita tunggu lah. Kita tunggu. Gitu. Kalau nggak dalam waktu dekat, kita tunggu pokoknya sampai kalian bisa berangkat ke sini ya. Iya, tapi saya udah berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Saya bilang jika memungkinkan kalau memang saya sulit bertemu dia di sana, mungkin nggak kalau dia punya paspor, dia datang ke Indonesia. Kita bayarin tiketnya. Kita bayarin. Iya. Kurang apa lagi? Kita bayarin tiketnya. Dia bawa satu orang yang bisa bahasa Inggris, misalnya siapa? Sota misalnya gitu, ya. Sota. Saya udah hubungin Sota, lu bisa nggak bawa dia ke sini gitu. Untuk tiket, untuk hotel, bawanya nggak usah dipikirin. Kita yang kita yang bayarin gitu. Yang penting lu datang, tapi kan kalau dia datang ke sini kan fokus Om bahasanya. Ya sama kayak waktu lu datang pertama lah sama Kohans gitu kan. Terus akhirnya kan dari pembicaraan itu dapat frame, tukeran ilmu kayak gitu. Paling ntar kalau datang ya dipanggil lagi, oh boy, dia datang boy, dia ngomong nih boy. Translator lagi. Lu ngomong boy, biar jelas boy. Iya. Ya pengen sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih kita tunggu sampai minggu ini lewat Om. Minggu ini ada balap di tanggal 9. Nah, mudah-mudahan setelah ini. Tapi Kohans kan di sana. Siapa tahu ketemu bisa ngobrol langsung kan. Berat kayaknya kalau Kohans yang ngomong mah bukan apa-apa, dia cuma ngomong bingung. Iya, ngomongnya bingung gitu, bukan ininya ngomongnya bingung. Tapi ya mudah-mudahan sih nanti saya juga akan sampaikan ke Kohan kalau misalkan ketemu ajak dia untuk
Datang ke sini lah. Datang ke sini. Kita ngopi-ngopi bareng dulu. Ngopi aja. Ngopi nggak sih dia? Orang Thailand ngopi nggak? Ngopi. Nggak tahu kopinya kopi apa tapi saya. Thai tea biasanya mereka. Thai tea. Nyari Thai teh berarti. Udah kita kasih kopi Aceh. Biar dia nyobain dong, nyobain Thai tea mulu gitu. Harapannya sih tetap berjalan. Semoga ya. Semoga. Dan sebenarnya kita ada rencana memang di bulan Mei atau Juni kita akan bikin race Nah, berarti ada beberapa kemungkinan ya. Kalau Ernun nggak jadi berarti kemungkinan kita ngundang yang lain. Ya. Dan itu juga ada race buat teman-teman juga. Ada. Jadi rencananya itu bulan Mei atau Jun lah. Mei atau Jun kita mau bikin event ya itu sekalian ngundang karena banyak banget my friend teman-teman semua nih undang dong terus undang Bang Jai, undang Mr. Taton, undang Ebon, Amrayong, Beng Bunho, ya kan suruh undang semua nih dia bilang. Ada yang nanya, Om, nanti jokinya siapa gitu kan? Si Ernun. Ya paling kan Beng Bunho. Iya. Cuma denger-denger Beng Bunho-nya juga udah nggak bareng sama Ernun kan? Iya. Atau lagi nggak bareng lah? Lagi nggak bareng. Gitu. Iya. Nah, ya biar aman kita. Iya. Kalau nggak ada Beng Bunho kan berarti Ebon atau Amrayong. Iya. Kita kontrak duluan. Iya. Pokoknya lu datang ke Indonesia tapi lu nggak boleh balap sama Ernun. Bisa Om. Tapi ya itu kita masih nungguin si Ernun nih kan. Masih nungguin Ernun. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Ya tapi cuman butuh dukungan teman-teman nih Om. Butuh dukungan teman-teman karena untuk ngejalanin event ini biayanya nggak sedikit. Karena kita ngundang guest star tuh ceritanya tuh. Dan ya kan? Nerbangin lagi dengan modal sendiri. Malah kita bikinin paspornya Om. Ternyata mereka belum punya paspor. Dan mereka nggak pernah keluar negeri. Belum pernah keluar negeri. Waduh, dilepas sendiri nyasar Jakarta. Bisa pulang. Jadi ya kita harus mempersiapkan mereka segalanya, Tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa berjalan dan mudah-mudahan ada friendly match di situ, Technotuner. Entah ketemu siapa. Yang pasti saya akan tetap berusaha untuk ketemu Ernun. Ya tujuannya cuma ini Om, memberikan sebuah edukasi tentang dunia drag bike. Karena kan kita udah terlanjur nih Om. Maksudnya kita sebenarnya dari awal itu juga waktu lagat Technotuner dengan Ernun itu nggak ada sama sekali ibarat katanya itu ingin memajukan dunia drag atau apa tuh nggak ada yang ke situ kan. Tadi kan emang bener-bener kita yang penasaran aja. Cuman karena berhubung semua sudah beranggapan seperti itu dan kita kan nggak bisa melarang mereka dong dan menahan mereka dong. Ya mudah-mudahan akhirnya kita berpikir ya udahlah. Istilahnya kalau udah kecebur nih udah segini, udah tanggung nih. Udah kita bikin lelepin aja sekalian. Akhirnya kita belajar renangnya sekalian. Iya, belajar renangnya sekalian dah. Udah tanggung nih kan. Gimana mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang dimana drag bike Indonesia itu semakin dikenal di Asia gitu. Jadi kiblatnya itu nanti ya mudah-mudahan ya nggak cuma di Thailand doang, tapi di Indonesia. Sampai bikin sirkuit aja kita yang suruh ngurusin. Tapi emang bener sih sirkuit tuh, gue setuju sih. Setuju banget dong. Cuman ya kita lagi nyari lahan nih. Kalau ada langsung aja eksekusi. Masa Toto diem-diem aja, Toto jadi. Gitu. Makanya kalau film Asia Street Race jadikah? Film Asia Street Race sebenarnya kemungkinan jadi, cuman kita masih bingung dengan konsep, bukan konsep sebenarnya. Jadi gini, film Asia itu misalkan Indonesia nyelenggarain, nah Indonesia yang harus ngebiayain. Wah, PR dong ya. Ya sama kayak kita nih sebenarnya. Jadi bikin event sendiri. Iya, event yang kita ini kan kita yang ngebiayain, gitu. Cuman bedanya dia sama film dan pesertanya dia terbatas, Om. Nggak banyak. Kalau kita kan open, terbuka. Ya kan, makanya kemarin kenapa saya mau datengin Amrayong, Ebon, Beng Bunho, 3 itu. Nah, saya berharap 3 joki ini nanti bengkel-bengkel dari Indonesia itu bisa memakai jasa mereka. Sebenarnya bisa juga kalau berangkat ke Thailand, tapi kan prosesnya mahal, repot, ya kan urusan bea cukai segala macam. Nah ini kan orangnya yang kita datangin. Orangnya datang ke sini, jadi ya motornya di sini. Motornya kan di sini dan sesuai dengan spek aspal di sini kan gitu. Jadi misalkan ada bengkel-bengkel nih, ya bisa hubungin kita kok. Hubungin saya, gue mau dong
jokinya Ebon nih, ya tinggal start money seperti biasa lah kan. Di Indonesia juga kan pakai start money. Nah, kenapa saya berharap jadi supaya drag bike Indonesia semakin berkembang di Indonesia. Jadi mekanik juga mengerti perbedaannya pembalap Indonesia dengan pembalap Thailand. Nah, selain mekanik juga nih bengkel-bengkel, nah kita juga akan rencanakan itu untuk ada coaching klinik. Mantap. Pembalap-pembalap newbie, ya lu mau ikutan coaching klinik lah. Ya, misalkan bayar 1 juta, ya kan? Terus dilatih sama mereka, kan nggak mahal dong. Daripada lu ke Thailand, di Thailand tuh saya bayar dia 1 kali latihan waktu kemarin itu sekitar 5.000 baht. Berarti berapa? 2.500.000 sekali itu ya? Sekali, satu orang 2.500.000. Lumayan. Terus lu ongkos lagi ke Thailand. Nah, ini kita mau datengin ya dia pembalap-pembalap yang mungkin yang baru-baru, yang baru mau belajar, yang pengen kenalan ya. Ini kita itu bahkan yang senior-senior juga boleh, nggak masalah. Tukar ilmu kan? Tukar ilmu. Ya kan dengan misalkan 1 juta gitu kan murah dia bisa belajar, bisa bertukar pengalaman, bisa foto bareng. Bisa foto bareng ya kan. Habis itu gue yang foto bareng. Mantap, gitu. Rencananya itu rencananya gitu, begitu ya. Rencananya kayak gitu. Jadi ya kita pengen istilahnya mentransfer ilmu juga kan buat mekanik, buat pembalap, makanya kita datengin pembalap Thailand. Saat ini harus diakuin pembalap Thailand masih terbaik di Asia. Ya. Kita harus akuin. Masalah setting jago banget. Banget jagonya gitu. Kan jago banget, tapi nggak tahu kalau nanti ketemu aspal sini ya, makanya penasaran juga. Penasaran juga gitu. Keriting nggak tuh? Keriting nggak tuh? Loh, kok motornya nggak bisa diem kata dia. Padahal aspal ya, di sana dia biasa pakai karet, kalau di sini debu. Mantap nih, obrolan kita udah lumayan banyak ngebahas dari mulai rencana Ernun sampai rencana event kita juga. Ya semoga ya ada kabar yang baik. Dan bisa terrealisasi semua rencana-rencana kita, guys. Amin. Ya balik lagi nih karena hobi, karena kesenangan. Dan akhirnya kita pengen ikut ngeramein lah. Iya, pengen ikut ngeramein. Ya doa teman-teman juga sih, maksudnya majukan. Ya, kita coba memajukan dengan cara kita. Ya syukur-syukur menjadi lebih baik. Iya. Dan gitu. Memang nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng semua gitu kan. Nggak bisa Om. Nggak bisa sendiri, nggak harus rame-rame semuanya gitu. Harus rame-rame. Biayanya juga nggak bisa sendiri, harus rame-rame. Gede Om. Lumayan ya. Lumayan. Tapi ya kita coba lah. Kita coba. Segala sesuatu kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Ya kan. Pokoknya kalau berjalan kita senyum, ya kan. Rungkat juga kita tetap senyum. Kayak terakhir ke Filipina, rungkat. Oke, Om Ergus, thank you. Terima kasih banyak buat obrolannya. Siap, Om. Kita tunggu ya kabar baiknya dan apapun kabarnya nanti. Berarti ini bakal dalam seminggu 2 minggu ini dong ya. Ada update ya. Iya, mudah-mudahan juga nanti Ernunnya berkenan untuk datang ke sini ngeluangin waktu, bisa ketemu dan dari sana ada pembicaraan yang lebih baik lagi. Iya, kayak berharap sih 1-2 minggu ini karena targetnya kita itu kan di Juni Om. Di Juni event kita jalan, dia datang. Berbarengan dengan Bang Jai, Tato, Nebon dan lain-lain. Kalau bisa siapa tuh yang lagi rame itu? Yang motor 4 tak. Oh, Bom Rangsit. Bom Rangsit. Kalau perlu kita undang sekali. Pokoknya kalau kalian share nonton rame-rame di sini komen tembus sampai 2.000 kita undang Bom Rangsit. tapi gini guys ya. Komennya yang sopan. Jangan dikata-katain dulu. Tertakut mereka datang ke sini. Komennya yang sopan karena ini benar-benar kita harus pahami dulu ya, guys. Indonesia dengan dengan Thailand itu memiliki undang-undang yang berbeda, ya kan? Jadi mereka ini kita undang ke sini itu untuk laga persahabatan, ya. Jangan kalian bandingkan, samakan seperti yang di Thailand, karena peraturan undang-undang negaranya juga aturannya beda. Dan mereka juga mungkin belum terbiasa dengan komen-komen netizen kita, jadi komen yang santai-santai. Santai-santai aja. Ntar kalau di sini macam-macam baru kita sebut.
Maksudnya santai-santai kasih semangat mereka. Iya, kasih semangat. Kasih semangat. Kita ajak buat ayo datang ke Indonesia ketemu gitu kan. Datang ke Indonesia ramai-ramai ya kan Om. Jadi dia wah ya excited gue pengen datang ke Indonesia kan gitu. Ya kan urusan belakangan mah ya lain urusan. Enggak lah. Oke, thank you Om Ergus. Thank you Om. Sukses terus. Thank you. Berkabar kita. Sip. Dan teman-teman terima kasih udah nonton Vlogboy 05 obrolan bareng sama Om Ergus nih. Mudah-mudahan ya bantu doa, bantu support, semoga semua rencana bisa dilancarkan dan kita bisa terus kontribusi untuk dunia drag dan otomotif Indonesia. Sampai ketemu lagi.